Lu tahu nggak, kalau Romeo and Juliet itu sering disebut kisah cinta paling romantis sepanjang sejarah. Padahal sebenarnya, ini cerita tentang kegagalan orang dewasa menjaga dunia untuk generasi muda. Kisah ini ditulis oleh William Shakespeare sekitar akhir abad ke-16 dan berlatar di kota Verona, tempat dua keluarga besar hidup dalam persaingan yang sudah berlangsung begitu lama, sampai tidak ada yang ingat alasan awalnya. Keluarga Montague dan Capulet hidup dalam persaingan turun-temurun. Setiap pertemuan bisa berubah jadi pertikaian. Kota ini seperti sangat panas oleh kedua keluarga itu, dan semua orang terbiasa hidup di dalamnya. Anak-anak tumbuh dengan satu warisan mereka. Di tengah kondisi itu, ada Romeo dari Montague. Dia masih muda, emosional, dan gampang jatuh hati dalam perasaan. Di awal cerita, dia bahkan belum mencintai Juliet. Dia sedang sangat suka pada cinta lain yang tak terbalas. Romeo bukan pemikir panjang, dia hidup dari dorongan hati. Di sisi lain ada Juliet dari keluarga Capulet. Dia jauh lebih muda, dia sangat diatur oleh aturan keluarganya, dan belum pernah benar-benar memilih jalan hidup sendiri. Masa depannya sudah dirancang, pernikahan bahkan statusnya. Mereka bertemu di sebuah pesta keluarga Capulet. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Mereka tidak tahu identitas masing-masing. Yang ada hanya ketertarikan cepat dan kuat. Begitu mereka sadar bahwa mereka berasal dari keluarga yang bermusuhan, situasinya sudah terlambat. Perasaan sudah terbentuk. Romeo dan Juliet tahu satu hal sejak awal. Hubungan ini tidak punya ruang untuk tumbuh secara normal. Orang-orang di sekitar mereka tidak memberi pilihan. Dengan bantuan Friar Lawrence, seorang pendeta yang berharap pernikahan ini bisa mengakhiri persaingan, mereka menikah secara diam-diam. Keputusan ini diambil cepat, dengan harapan besar, tapi tanpa fondasi kuat. Semua bergantung pada satu asumsi. Orang dewasa akan bertindak bijak setelah tahu kebenarannya. Asumsi itu salah. Ketegangan memuncak ketika konflik lama kembali meledak di jalanan Verona. Romeo berusaha menghindari pertikaian karena hubungan barunya, tapi keadaan bergerak di luar kendalinya. Dalam satu momen emosional segalanya berubah. Romeo akhirnya disuruh meninggalkan kota, terpisah dari Juliet. Juliet kemudian disuruh keluarganya untuk menikah dengan pria lain. Dia bingung. Kalau menolak, dia kehilangan keluarganya. Kalau menerima, dia kehilangan dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, Friar Lawrence menawarkan rencana absurd. Juliet akan meminum ramuan yang membuatnya tampak pingsan, lalu kabar akan dikirim ke Romeo agar mereka bisa bersama kembali. Sekali lagi, segalanya bergantung pada komunikasi yang sempurna. Dan itulah titik komunikasinya gagal. Pesan itu tidak sampai ke Romeo. Yang dia dengar hanyalah kabar bahwa Juliet telah wafat. Tanpa tahu kebenarannya, Romeo kembali ke Verona. Di tempat peristirahatan keluarga Capulet, rangkaian kesalahpahaman berakhir dengan wafatnya. Kedua remaja itu bukan sebagai tindakan heroik, tapi sebagai akibat dari dunia yang menutup semua jalan keluar. Setelah itu, keluarga Montague dan Capulet akhirnya berdamai. Kota tenang kembali, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Shakespeare tidak menulis kisah Romeo and Juliet ini untuk dirayakan. Ia menulisnya sebagai peringatan. Kalau cinta yang terlalu terburu-buru bisa jadi masalah.